di sebelah kanan saya juga ada King Ronald yang brandingnya itu sekarang udah mulai berubah dari programmer judul ke Pemburu scam. pemburu scammer. Kalau saya pemburu scam. Jadi kita fokus membantu orang miskin juga, Kang Didi. Nah, Karena korban scam tuh kebanyakan orang miskin, Kang Didi. Iya sih. Iya. orang miskin atau orang yang punya duit juga biasanya kena juga. Enggak, saya silakan dulu. Iya. Saya punya ini. Jadi scam itu kan nggak cuma orang nipu ya. Hmm. Iming-iming juga scam kan. Iya. Jangan jual dagangan yang paling laku. Ya jual harapan sama orang miskin. Gitu loh. Itu kan scam juga banyak lah. Yang kemarin lagi viral banget, yang gue juga ikut beropini terkait kelas-kelas itulah. Ya tahu kan ya itu. Nah, dia kan korbannya orang-orang yang nggak punya duit dan pengen kaya gitu. Jadi itu juga scam. Scam tuh gak cuma penipuan doang, gitu. Banyak. Maksud lu kelas trading scam gitu? Ya enggak kelas tradingnya. Maksudnya ada kelas trading yang benar ada. Tapi ada yang kurang baik aja mungkin ya. Nah ini sekarang diadu nih program tukang. Jadi ini yang nipunya ini ya? Yang nipu orang miskin. Dulunya. Jadi dia tuh dulunya Kang, kalau misalkan Akang nggak tahu backgroundnya, dia itu pembuat web judul. Nah, Akang dulu, Akang sebagai dulunya Akang di level beneran miskin sampai nggak ada makan nggak? Kalau nggak ada makan jarang. Ngalamin cuman kayak situasional aja. Kayak misalnya nggak ada kerjaan. Kan kuli bangunan tuh ada 4 bulan kerjaan. Nah, setelah habis beres bangunan itu kita bingung mau kemana. Nah, di momen menun itu biasanya kehabisan uang. Tapi nggak sampai kelaparan juga sih. Bisa minta cari bantuan ke orang. Cuman masalahnya makannya itu bukan uang sendiri gitu aja sih. Kayak pinjem. Berarti pada saat Akang awal miskin, terus jadi nggak di level di bawah garis kemiskinan banget lah ya, miskin lah ya. Ya, untuk makan bisa. Lalu tiba-tiba masuk industri TV dan meledak, duit pasti kan datang tiba-tiba tuh. Kekagetan apa yang pertama Akang, duitku banyak banget nih? Bingung pertama ya pastilah. Sebenarnya mau dari miskin ke kaya, mau kaya ke miskin itu butuh adaptasi. Adaptasi orang kaya jatuh ke miskin pasti stres kan? Stres. Nah, masalahnya orang miskin ke kaya adaptasinya adalah bingung mau beli apa, tapi akhirnya yang dibeli itu bukan yang penting. Contoh kan harusnya kalau kita ada barang yang misalnya barang yang paling penting apa sih? Apa ya untuk misalnya mesin cuci itu kan penting untuk kebutuhan sehari-hari, tapi bukan itu. Apa ya dulu pengen apa ya? Jadi waktu itu tuh saya sempat beli HP sampai 4. Jadi semua dibeliin HP keluarga. Jadi dulu kan belum HP cuma 1 waktu itu tuh. Jadi anak pengen kan nggak enak ya. Saya beli, terus istri saya beli, anak saya beli. Maksudnya anak beli, nggak beli kan jadi kasihan. Nah itulah perasaan-perasaan kayak gitu. Masa anak nggak dibeliin, dulu saya mau ngasih jajan 1.000 aja dimarahin. Nah disitulah jatuhnya. Saya kasihan. Padahal kan kalau orang kaya mikirnya nggak gitu. Karena mereka sudah full kasih sayang. Tidak ada istilah kasihan nggak ngasih HP. Nah saya tuh kayak ngerasa banyak dosa ke anak. Akhirnya tuh kayak pengen ngasih lebih. Nah itulah gara-garanya. Banyak orang miskin yang anaknya sudah dikasih HP itu gara-gara itu loh. Gara-gara ngerasa dulu banyak sakit hati kayak anak pengen jajan. Udah nggak dikasih dimarahin. Itu tuh bener. bikin sakit hati Gua tuh. sering kayak gitu tuh. Sering banget dulu. Berarti lu juga di level sama. Miskin banget. Kita adu. Enggak miskin banget, cuma ya boleh Bang Didi. Nah, ketika kita punya lebih tuh, akhirnya keterlaluan ngasihnya. Jadi mau apa silakan, akhirnya ya nggak terkontrol pengeluarannya. Jadi rasa ngasih itu bukan dari perhitungan tapi dari emosi yang meluap sejak dulu. Banyak hal-hal yang selain pengeluaran untuk diri sendiri, pengeluaran untuk bantuan ke orang juga sama sekali tidak terkontrol itu. Saudara gitu. Saudara, bahkan saya tuh pernah ngebantu orang yang sama sekali nggak kenal. Buset. Aneh banget itu. Kaget jadi orang. Enggak, maksudnya bukan kaget gitu, kayak ngerasa iba dengan penderitaannya. DDM tuh.
minta tolongnya ke teman saya sama kali nggak kenal nih yang orang minta. Dia ngomong, cerita, saya kasihan, ya sebatas itu. Dan akhirnya nggak dibayar. Itu makanya menurut saya kaya itu butuh adaptasi. Ya kalau kita sudah terbiasa mungkin nggak akan kejadian kan kayak gitu tuh. Nah, Kang, mumpung ada Ronald, teman-teman saya dulu di pabrik tuh, Kang, dia itu kayaknya kan penghasilannya oke ya, rata-rata 6 sampai 8 juta lah di tahun 2015-an tuh. Dia itu belum ada judi online kan ya, Nal, tahun 2015 ya? Udah 2015 sudah ada. Nah, tapi pada akhirnya mereka itu dalam waktu dengan gaji yang tetap, tapi main judol muter ke pinjol, dari pinjol akhirnya circle-nya kan gitu-gitu tuh, nipu temen dan lain-lain. Nah, ke Kang Didi dulu, Kang Didi sebagai orang yang nerima duit banyak sampai ke level nyobain judol nggak? Nggak, bukan itu sih. Kalau saya pernah itu tuh ngelihat temen karena lingkungan pada main apa sih waktu itu tahun berapa ya? Pokoknya waktu itu deh kayaknya COVID. Pada ngapain sih? Jadi kayak ya muter-muter gitu kan. Diliatin judi di itu coba kamu punya nggak 100, dimasukin 100 gitu doang. Ikut. Tapi berarti nggak candu gitu nggak ya? Enggak kalau itu enggak. Kalau perjudian mah dulu, tapi off air. Iya. Itu offline. Kayak kartu gitu. Itu mah zaman-zaman anak muda saya karena kan kenakalan di kampung kan banyak banget. Dari mulai judi, nyolong, minuman keras, itu ya karena pergaulannya di situ ya ikut semua, tapi tidak ada yang saya khawatirkan. Karena misalnya menghancurkan hidup ya nggak ada apa yang mau dihancurkan gitu. Uang nggak ada. Minuman cuman dapat kalau dulu tuh ada istilah goceng pertama. Ya kalaupun habis ya goceng doang, apa sih jual beras paling. Tapi Kang Didi bicara soal kemiskinan ya, saya pernah di fase itu banget Kang Didi dulu zaman kuliah ya. Kan ayah saya itu kan tuh bentar dulu, kayak ngelihat di fase itu tapi dia kuliah, itu tuh udah kontradiksi banget. Nih, ayah saya kan bandar narkoba dulu ya. Wah, ya meninggal dalam penjara. Jadi jadi rumah tuh dijual, kita nggak punya rumah. Tinggalnya di dapur berempat, dapur doang, dapur orang gitu loh. Numpang berempat. Nah, kuliah gratis nggak bayar, karena kebetulan beasiswa. Benar-benar full nggak bayar, gratis. Nah, itu yang bikin gue pengen cari duit banget tuh, karena itu. Karena? Ya karena miskin banget ya, kayak gitu. Jadi apa aja dilakuin, makanya ya ending-endingnya nggak mikir soal halal haram, soal ilegal dan legal, yang penting dapat duit aja pada masa itu. Tapi kalau misalkan at least sebelum bapak lu ditangkap, kayaknya duit itu banyak berarti, ya nggak sih bandar Akang, muter Akang. Jadi bilang banyak nggak juga. Soalnya yang komen tukang Didi mah nggak pernah khawatir sama judi, soalnya dia bandar. Nggak, dibilang banyak nggak juga, maksudnya bukan bandar yang gede banget lah ya. Ya cuma cukup lah. Cuma ada di fase yang benar-benar rumahnya nggak ada. Gue punya motor untuk kuliah tuh dijual, jadi jalan kaki kuliah ya. Karena buat ngurus lah, kalau bahasa itu ngurus lah, biar di dalam tuh agak enak pada masa itu. Nah jadi ada dapur, ya kita berempat tinggal di situ. Kecuali bokap gue di dalam tuh. Dan kondisi kakak gue tuh lagi paru-parunya tuh sebelahnya bocor. Nah jadi kompleks banget pada masa itu. Itu yang bikin gue kayaknya gue harus cari duit banyak. Pada akhirnya lu nyemplung ke dunia hitam judol gitu. Belum, pada masa itu belum. Ya baru scam tuh gue lakuin pada masa itu. Scam apa yang pernah lo lakuin dan se-ekstrim gak sih? Yang paling sering Instagram. Jadi pada masa itu Instagram tuh belum seperti sekarang, belum ada A2F, autentifikasi 2 faktor. Gue coba bikin phishing Instagram dan gue ambil IG orang, gue pinjem duit di chattingan Instagram mereka gitu loh. Oh ini lu yang biasa pakai ini ya, pakai ke WhatsApp juga berarti? WA juga bisa dulu ya. Yang scam itu undangan juga bisa bikin, gue bisa bikin kok. Iya. Jadi hampir semua jenis scam online tuh gue bisa bikin, gue kerjain dulunya. Anjay. Boleh juga kita belajar ke dia aja kan? Iya serius. Gue sekali-kalinya iseng. Saya nanti mau bawa korbannya, di kampung saya banyak. Iya. Oh banyak kan? Dulu tuh bukan scam kayak gitu sih.
Pokoknya mah bermacam penipuan kayaknya orang kampung saya pernah Iya, pernah jadi korban. korbannya. Nih yang paling nyebelin tuh ini. Ada semacam investasi. Jadi investasinya itu nyimpen uang. Nah, kerjaannya itu ngajak orang lagi. Jadi misalnya naruh uang 10 juta. Dia tuh dijanjikan dapat penghasilan berapa gitu dari 10 juta itu, misalnya 2 juta per bulan misal. Nah, untuk meningkatkan penghasilan itu kamu harus ngajak orang lagi. Oh, itu Ponzi. Ponzi namanya. Terus Kayak gitu. Nah, di penghasilan ke berapa gitu, tiba-tiba hilang semua. Iya, pasti. Nah, itu tuh saya tuh sudah mengingatkan karena saudara-saudara saya hampir sekeluarga dapat semua. Ada saudara saya sekeluarga, anak, bapak, anak Kena 2, semua. kena semua satu-satu. Jadi, kan karena iming-imingnya narik orang kan. Yang pertama misalnya Bapak. anaknya. Terus anaknya tuh ngajak bapaknya. Ya karena pengen penghasilannya besar, ditambah lagi investasinya tuh. Iya. Terus narik lagi yang satu lagi. Akhirnya keambil semua. Ponzi itu. Dan sering di Telegram kalau sekarang. Iya, berarti sekarang Telegram yang nonton itu ya, nonton iklan. Contohnya Nonton iklan kita kan disuruh sekarang. like konten TikTok. Nah, ada kayak gitu. Disuruh follow ntar dibayar, itu yang banyak. Tapi yang paling itunya tuh ngajak orangnya. Iya, ngajak orangnya. Dan saya tuh sudah mengingatkan sebelumnya itu, saya udah tahu kan yang satu tuh udah masuk nih. Saya bilang, udah kamu aja dulu. Jangan ngajak yang lain. Rasain dulu sekitar 3 bulan, 4 bulan. Nanti kalau benar, silahkan ajak. Maksud saya tuh, rasain aja dulu biar uangnya kembali dulu. Kalau udah kembali kan udah aman nih. Ada ketipu juga misalnya, ya udah. Tapi baru penghasilan satu, oh ini gede nih kalau dihitung-hitung. Kebanyakan orang miskin tuh gitu. Karena dia ngerasa nyari uang tuh susah. Ketika ada iming-iming gampang, di situ langsung nggak mikir. Dan kebanyakan sebenarnya sebenarnya secara kemampuan mereka tuh nggak bisa bayar itu. Tapi dia bisa-bisain. Maksa. Iya. Minjem apalah, ngejual barang lah. Yang seharusnya kan itu kalau mau usaha kan jangan ngilangin yang ada ya maksudnya. Iya. Jadi yang gue pernah baca quote siapa gitu, kutipan lah. Orang Indonesia itu, orang miskinnya ya kebanyakan, dia ada utang, tapi dia pengen investasi, Kang. Nah itu yang aneh, investasi dari utang. Misalnya gue punya utang 50 juta, kayak mana biar utang gue lunas ya? Ada investasi, saham, biar utang gue lunas. Kan nggak gitu ya caranya. Kalau ada uangnya biar utang dulu. Utang kelar, tabungan ada, baru investasi. Itu banyak yang salah kaprahnya di situ menurut gue. Tapi soalnya, Kang, yang tadi Akang alami juga, saya tuh sempat ikutan soalnya. Ya sempat. Tapi pada ikutan tuh, tapi diikutan sampai ke seminarnya gini kan. Saya nggak tahu kalau nggak MLM. sampai itu mah. Iya. Apa itu namanya? Jadi Kinet. Melia. MSS. Oh dulu Propolis. Melia itu. Propolis. Nah itu kan sebenarnya konsepnya sama kan. Sama. Bayar dulu multi dan level itu lain-lain. kayak gitu. Multi level marketing. Nah dan sekarang juga ada di TikTok. Nah banyak itu yang si Apos. Si Apos sering bongkar kan. Oke, apa sih? Nama kantornya? PT Best. Iya, PT Best. Zaman dulu sudah lama sih sebenarnya multi level tuh, cuman caranya beda-beda. Iya. Cuman intinya tetap ngajak orang sih. Ya. Saya pernah ada ini, jadi kerjaan katanya nempelin apa sih? Teh celup. Anjay, Itu kita baru lucu banget. bikin semalam sih. Baru kita tadi ikutan malam berarti. Enggak, saya pernah datang karena ada brosurnya kan. Iya. Saya lihat bayar 200.000. Terus saya tuh hitung-hitung, dia katanya kalau nggak salah ingat ya, ngerjain 100 teh celup gitu, nempel-nempelin, dibayar berapa gitu. Nah, hitung-hitungan itu menurut saya tidak masuk dengan harga teh celupnya itu. Iya. Di situ saya udah enggak. Nah, itu kayak gue bilang, hitung-hitungan dulu kan. Yang kayak gue bilang tuh kan. Pas masa sih harga teh celup waktu itu katakanlah yang sekarang 1.000 itu isinya 5 ya. Nah, ini 5 itu saya dibayar 200.000. Ini nggak mungkin menurut saya. Iya. Jualannya aja cuma 1.000. Ini mau kemana ini? Itu berarti nanti dicabut-cabutin lagi ya, lihat ini ya. Gue nggak tahu karena nggak sempet, karena saya dihitung-hitungan aja udah nggak masuk. Benar. Iya. Benar ya. Betul. Tapi yang paling susah dari ngomongin judul itu, tadi poinnya yang diomongin, si orang tuh nggak mikir.
nggak mikir bahwa ini tuh bakal scam, bakal apa gitu. Di awal iya, tapi kalau sudah terjerumus kayaknya udah berat. logikanya udah nggak bisa. Udah nggak jalan. Nah, Benar. makanya lu sebagai edukator, dalam tanda kutip, tadi Kang Didi juga pas sebelum kita on cam juga bilang bahwa lu mah edukasinya nggak pas kalau buat pemain ya. Ya, menurut setuju. saya ya, menurut Gua saya setuju juga. bukan nggak bermanfaat, tapi lebih ke susah aja kalau edukasi ke orang yang belum. Jadi ini saya punya contoh nih. Saya tuh kan ngerokok. Saya tuh berpikir sebelum anak masih kecil teh gimana caranya anak supaya tidak merokok sementara saya belum bisa berhenti. Kan kalau saya nasihatin jangan ngerokok kan nggak masuk. Maksudnya lo bapak aja ngerokok. Salah satu cara yang saya buat adalah terus-terusan saya bukan takut-takut. Kalau kecil iya saya takut-takuti. Setiap kamu jauh sana, asbaya rokok itu. Walaupun sayanya terbantah sih secara logika anak saya bisa membantah. Tapi saya terus-terusan takut-takuti bahwa asap rokok itu bahaya. Asap rokok itu bahaya kalau saya ngerokok, kamu jauh atau saya keluar. Itu aja yang saya tanamin dari kecil. Alhamdulillah anak saya sekarang umur 18 tahun, kalau dibandingkan dengan hidup saya, anak saya belum ngerokok, tidak merokok. Ya, Kang Didi umur Saya 10 ngerokok tahun. umur enggak 10 berapa ya? Belasan tahun. Belasan tahun. SMP berarti. SMP. Masuk SMP berarti sekitar 13 tahun. Anak saya karena mungkin kebetulan juga dia tidak main. Jadi saya tahu 24 jam anak saya di nggak mana. nongkrong ya? Nggak nongkrong juga. Cewek cowok? Cowok. Oh. Punya teman satu meninggal. Karena rokok? Enggak, bukan. Oh. Maksudnya dia tuh kan nggak bergaul. Punya satu-satunya teman di kampung itu doang. Meninggal. Kecelakaan lah. Cuman akhirnya dia tuh memang sama sekali nggak main. Anak saya tuh kalau misalnya sekolah jam 7, pulang jam 4 katakanlah. Perjalanan dari sekolah ke rumah misalnya 15 menit itu pas tuh. Oh, nggak nongkrong Kak kemana-mana. Ya kesimpulannya berarti anak saya tuh nggak kemana-mana gitu. Terus hobinya apa di rumah Kang? Ngonten. Dia kayak mikir kayak saya deh kayaknya. Oh, nggak Saya pengen. tuh capek debat sama anak saya loh. Oh, iya. Wah, ternyata saya tuh nyebelin buat orang lain. Maksudnya gini, saya tuh selalu menanamkan ke anak saya, setiap apapun saya selalu nanya kalau masih kecil, ayo bahasa anak kecilnya mah apa penjelasannya kamu pengen itu tuh misalnya. Saya ingin jajan, apa penjelasan kamu? Jadi ujung-ujungnya tuh harus ada argumen. Nah, masalahnya ketika saya menyampaikan sesuatu capek ngejelasinnya. Jadi saya tuh harus ngasih argumen. Kalau saya melakukan sesuatu, apa ini penjelasannya? Ya, dalilnya ya. Kalau saya nasehatin kenapa harus seperti itu? Di satu sisi capek loh. Tapi di sisi lain ya anak saya jadi kritis. Bagus dong harusnya. Gampang, masalahnya tuh saya tidak bisa menikmati kesenangan orang tua atau privilege orang tua tuh nggak ada saya. Kayak gimana tuh contohnya? Nyuruh-nyuruh anak saya nggak bisa. Sebenarnya itu privilege yang kurang bagus juga sih Kang ya. Iya memang, tapi kan kalau dibandingkan dengan orang tua zaman dulu ya nyaman banget. Nah saya tuh nggak dapet itu misalnya. Tapi nyuruh seperti apa? Nyuruh ke warung atau kayak gimana tuh? Karena saya ada aturan. Apa yang bisa kamu lakukan, jangan nyuruh orang lain. Nah, kalau tidak saya praktekkan, ya nggak nyambung. Iya. Nggak works ya. Misal, untuk mandiri, saya bilang gitu. Tapi, dengan aturan itu, saya nggak bisa nyuruh anak saya apapun. Saya tuh bikin kopi, bikin mie sendiri. Nggak pernah nyuruh istri, nggak pernah nyuruh siapapun. Untuk kesenangan, pokoknya kalau kopi... Kayak gitu kan untuk kesenangan sendiri. Feminis suka tuh sikap Akang. Feminis suka sikap Akang apa-apa sendiri, jangan ke istri. Sama gue juga nggak pernah nyuruh istri Kang. Emang udah nikah? Belum, makanya itu belum nikah gue. Maksudnya tuh, nih kalau mau feminis denger nih, saya tidak pernah nyuruh istri untuk kesenangan saya pribadi. Pekerjaan rumah sekarang ini saya lakukan semua kecuali masak. Kayak nyapu, nyuci, nyapu, ngepel, pokoknya bersih rumah. Sekarang saya sendiri. Tapi mesin cuci kok, ya kan? Iya, mesin cuci. Kalau dulu waktu nguli itu saya minggu doang bantu istri. Oke. Karena sekarang banyak di rumah, akhirnya saya pegang semua. Kang, gue mau nanya nih Kang. Masih relate nggak sih topik kemiskinan di Kang Didi? Ya, karena lingkungan saya masih miskin. Kang Didi Dan kan saya berusaha tidak menjadi seperti kaya sih sebenarnya. Pasti keresahan tuh hampir jauh banget lah berkurang Kang ya. Pasti berkurang kan? Jadi keresahannya keresahan orang lain. Oh atau
Oh, keresahan orang lain. Keresahan tetangga, keresahan. Kadang-kadang saya nyindir orang miskin sekarang. Kenapa? Ya, misalnya dulu saya tuh sebel sama orang yang mengatakan datang cuma mau butuh doang. Maksudnya datang tuh cuma pengen minjem doang. Dulu saya sebel karena saya di posisi itu gitu. Iya. Sekarang mah saya ngerasa keresahan orang itu gitu. Ternyata orang miskinnya beli juga ya.